Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita pada Allah di mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sempat sehingga kita masih bisa mengisi waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bahas tema umum terkait tentang mengapa kita perlu berinfak, bersedekah dan berzakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu tahu bahwasanya perjalanan hidup kita, ya, kita ini baru pada fase alam dunia. Kita ini akan mengalami, kita sudah mengalami alam ruh, ya, alam kandungan, dan kita ini berada di alam yaitu dunia. Masih banyak perjalanan, ya, sangat jauh, ya. Nanti ada alam kubur, ya. Kemarin kita sudah bahas ada alam kubur, ada hari kiamat, kehancuran alam semesta. Kemudian ada hari kebangkitan, ada pada mahsyar. Di situ ada syafaat kubro. Kemudian itu nanti ada hisab, perhitungan amal. Kemudian ada penyerahan buku catatan amal. Kemudian di situ ada mizan, timbangan amal. Kemudian di situ ada telaga bagi orang-orang yang berhak. Kemudian di situ baru yaitu ada sirat yang Allah letakkan di atas neraka jahanam. Apakah kita lolos ataukah kita ini masuk dalam neraka? Kalau kita lolos, kemarin pun kita sudah bahas, ya, tidak langsung ke surga, tapi perlu dihisab kembali, diaudit kembali terkait kedoliman kita terhadap sesama muslim, sesama mukmin. Kalau lolos baru ke surga, kalau nggak lolos bangkrut, berarti masuk kembali ke neraka. Jadi itulah perjalanan yang masih panjang. Nah, untuk menggapai perjalanan yang panjang itu terkhusus adalah ketika menghadapi alam kubur, kemudian dilanjut alam akhirat, maka kita ini, ya, harus punya modal di kehidupan dunia ini. Modal kita apa? Jadi modal kita sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la tazulu qadama abdin, ya, yaumal qiyamati inda rabbi hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba pada hari kiamat dari hadapan Tuhannya hingga dia ditanya tentang 4 hal, ya. Jadi kita ini nggak akan bisa bergeser dari hadapan Allah ketika nanti dihisab hingga kita ditanya tentang 4 hal. Ini pokoknya, rinciannya banyak, tapi pokoknya adalah 4 hal ini. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya, untuk apa ia gunakan. Ya, jadi umur kita ini modal. Ya, jadi kalau Anda menggunakan waktu umur Anda untuk kebaikan, berarti Anda sudah memanfaatkan, ya, modal Anda dengan baik. Tapi kalau waktu umur kita gunakan untuk hal yang sifatnya dosa, maksiat, sia-sia, maka kita akan merugi. Dia akan ditanya yang pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang kedua itu adalah wa'an ilmihi, ya, mada amila bih. Nah, tidak apa? Tentang ilmunya, apa yang sudah ia praktekkan. Kalau kita ini sudah dikasih ilmu, paham ilmu agama, kira-kira dipraktekkan atau tidak?
Karena ilmu yang kita ketahui dari agama ini itu bisa menjadi pembela kita, hujjah lana, ya, pembela kita, atau hujjatan alaina, atau justru jadi bumerang bagi kita. Kalau kita ini tahu tapi tidak mau mengamalkan, yang sering dinamakan jargoni, yaitu iso ngajar ora iso nglakoni, maka apa? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, jadi sungguh amat besar murka Allah kepada kalian kalau kalian tuh ngomong tapi nggak dipraktekkan. Ya, itu adalah apa? Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu kita itu modal kita. Bahkan ini bagian dari jariah kita. Jadi jariah kita. Kemudian yang ketiga, ya, jadi yang ketiga yang akan menjadi modal kita, kata Rasulullah SAW, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia dapat, ya, untuk apa ia belanjakan. Jadi kalau kita dikasih nikmat harta oleh Allah, itu pertanyaannya dua, dan ini yang paling benar. Karena pertanyaannya selalu dua, dari mana Anda dapat, untuk apa Anda gunakan. Dalam hal menggunakan harta, mendapatkan dan menggunakan harta, ya, itu kemungkinannya ada empat. Yang pertama, dapat dengan cara yang halal, dibelanjakan untuk yang halal. Inilah yang selamat. Dapatnya dari yang halal, dibelanjakan untuk yang halal. Ini selamat. Contoh, orang kerja jadi kuli bangunan satu hari dapat 125.000. Untuk apa? Memberi nafkah anak istrinya. Maka apa? Maka dia selamat. Ya begitu. Ini adalah apa? Ini yang selamat itu. Caranya halal, dibelanjakan untuk yang halal. Kemungkinan yang kedua, dapatnya dari yang halal tapi dibelanjakan untuk yang haram, maka celaka. Ya, dia celaka dari sisi membelanjakannya. Satu hari kerja jadi kuli bangunan, ya, dapat 125.000, malamnya buat beli kopi miring, ya kan, tidak? Buat beli kopi miring, akhirnya malamnya teler miring-miring, ya kan? Maka apa? Maka dia apa? Celaka juga. Ya, jadi celaka. Ya, dapatnya dari halal tapi dibelanjakan untuk yang haram, masih belum lolos. Ya, jadi masih belum lolos. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga, dapatnya dari yang haram, dibelanjakan untuk yang haram. Ya, contohnya gimana? Jadi pejabat korupsi 271 triliun PT Timah. Ya kan, tidak? Untuk bangun apa? Ya, bangun pulau untuk berjudi, lokalisasi itu, ya kan, gitu ya. Bapak dapat yang haram, dibelanjakan untuk haram, celaka 12. Ya, kenapa? Karena dapatnya haram, dibelanjakan untuk yang haram, ya sudah, ya. Ini udah jelas, itu garansi dan jelas neraka, ya kan, itu malaikatnya gemes-gemes kalau udah kayak gitu. Ya kan, itu ya. Dapat dari yang haram, dibelanjakan untuk yang haram. Kemungkinan yang keempat, ya, dapatnya haram, dibelanjakan untuk yang halal. Gimana? Korupsi dapat 6 triliun, ya, kemudian berangkat haji plus sekeluarga. Kelihatannya keren gitu ya. Ya, di sana langsung tobat gitu ya, itu tobat. Apakah yang demikian itu selamat? Tidak selamat. Ya, dia masih celaka. Dan hajinya pun nggak akan diterima, nggak akan jadi haji mabrur, tapi haji maburo. Jadi apa? Haji mabur. Ya, kenapa? Allah itu tidak akan menerima amal harta kecuali harta itu dari hasil yang halal. Nah, ini kan hasil yang haram, maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berdosa sehingga dia tetap celaka. Jadi yang selamat terkait harta cuma satu, dapat dari yang halal, dibelanjakan untuk yang halal. Nah, ini modal, harta itu modal kita.
untuk kehidupan yang sangat panjang tadi perjalanannya, itu diantaranya adalah modalnya harta. Kemudian yang keempat, modal kita apa? Wa an jismihi bima ablahu, tentang fisik jasmaninya, untuk apa dia gunakan. Anda dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih jasmani yang sehat, itu digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah, berarti itu membawa kebaikan dan keberkahan. Kalau ya jasmani kita ini kita gunakan untuk dosa dan kemaksiatan, maka itu kecelakaan. Ya, itu modal kita Bapak Ibu. Lah, kita ingin mengulas ya dari satu modal tersebut, dari 4 modal tersebut kita mengulas satu modal, yaitu harta. Jadi harta benda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya, bahwa kita semuanya ini adalah makhluk yang tidak punya. Ya, tidak apa? Ya Bani Adam, ya, innakum fuqara, ya kan itu? Fa'ughnikum, ya wahai anak Adam, kamu dulu itu orang-orang yang tidak punya. Siapa di antara kita ini yang lahir itu langsung jadi konglomerat, kaya raya? Kan tidak ada. Ya, cucunya presiden lahir ya tetap nggak bawa apa-apa, ya kan begitu? Yang punya kan presidennya, anak itu kan tetap nggak punya, kan ya begitu. Jadi kita semuanya itu terlahir ke dunia ini, walaupun dia itu anaknya sultan, coba, ya kan itu kan, anaknya raja, ya tetap dia itu sebenarnya tidak punya apa-apa, kan ya begitu. Jadi kita ini adalah dulunya tidak punya, lalu dikasih oleh Allah, ya kan begitu. Berarti harta kita ini itu hanya titipan, itu fasilitas dari Allah untuk kita gunakan sebagai modal ketaatan. Boleh kita nikmati, tapi tidak boleh melalaikan dari tugas utama. Kita diciptakan oleh Allah, dikasih tugas yaitu beribadah. Dunia itu jadikan sebagai sarana membantu kita untuk ibadah, bukan malah kita ini lalai beribadah karena mikir dunia. Jadikan dunia kita ini kendaraan kita untuk menuju surga, jangan justru kita yang jadi kendaraan harta. Bukti kalau orang itu kadang jadi kendaraannya harta itu gimana? Siang malam mikir harta, lupa ibadah, ya lupa mandi, ya kan? Dan nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh yang kecil saja Bapak Ibu. Orang kalau sudah seneng burung kicauan, ya ini seneng burung kicauan, kira-kira diperbudak oleh burung, ya atau burungnya itu yang diperbudak oleh manusia? Orangnya yang diperbudak. Mau tidur nggak sholat, ya belum mandi burungnya disemprotin, dengan gitu kayak gitu ya. Orang kalau udah seneng tuh kebablasan, akhirnya apa? Jadi budaknya. Makanya sahabat Abu Darda, ya sahabat Abu Darda itu menasihati kita, ida ahbabta syai'an abadtahu. Kalau kamu itu sudah mencintai sesuatu kebablasan, mesti kamu akan jadi budaknya. Jadi kalau orang itu sudah mencintai sesuatu kebablasan, itu mesti jadi budaknya. Orang senang harta kebablasan, mesti akan diperbudak oleh harta. Ya, mikirnya itu duit terus sampai wajahnya kayak duit. Bagaimana apa? Jadi pikiran duit, ya bangun tidur duit, mau tidur mikirin duit, ya kumpul-kumpul dengan teman mikirin duit, akhirnya apa? Duit, ya akhirnya apa? Hidupnya itu seakan-akan hanya untuk duit. Nah, jadi apa? Jadi harta kita ini ma'asal muslimin itu titipan dari Allah. Kita kelola, boleh kita nikmati,
tapi jadikan itu untuk kendaraan menuju kebahagiaan di akhirat. Dan harta yang kita miliki itu hakikatnya kata Rasulullah cuma 3 yang benar-benar jadi hak milik Anda, ya, yang nanti akan Anda panen benar, itu cuma 3 sebenarnya. Yang pertama apa kata Rasulullah SAW? Jadi Rasulullah ketika beliau menafsirkan surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, ya, hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, ya, memperbanyak harta, bermegah-megahan dalam dunia telah melalaikan kalian dari berbekal diri untuk akhirat. Lupa kalau di sana itu masih ada kehidupan. Kenapa? Karena tadi memperbanyak harta, ya, sehingga apa? Dia lupa bahwasanya masih ada kehidupan. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mengunjungi kuburmu. Kalau sudah mati baru tersadar kalau ternyata dunia itu tidak dibawa. Kayak begitu. Sehingga Rasulullah SAW beliau menafsirkan ayat ini dan mengatakan yaqulu ibnu Adam. Nanti anak Adam itu akan mengatakan. Jadi kalau dia itu nanti mau mati itu, dia akan mengatakan. Apa yang dikatakan? Mali hartaku, mana hartaku? Kenapa? Dulu dia sibuk, ya, misalnya apa? Mengumpulkan harta. Ada kalau bisa baca kisahnya Qarun gitu ya. Kisahnya Qarun ketika dia sudah mau diazab oleh Allah berupa terjadi gempa besar sehingga rumahnya, hartanya masuk ke dalam perut bumi, kan itu, termasuk Qarunnya. Dalam kondisi kayak seperti itu dia masih mikirnya hartanya, jadi bukan keselamatan dirinya. Jadi mikirnya hartaku, aku masuk dia, ya, terkubur bersama dengan hartanya. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali, anak cucu Adam itu nanti akan mengatakan hartaku. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, innama laka min malika ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hei anak Adam, sesungguhnya apa yang kamu miliki dari hartamu itu cuma sekedar apa yang sudah kamu makan dan sudah habis, itu milik Anda. Kalau jenengan tadi dari rumah berangkat ke sini sudah sarapan, ya, berarti yang sudah Anda makan itu hak Anda, milik Anda. Yang masih ada di meja makan persiapan untuk siang belum tentu milik kita lagi. Bisa jadi adalah apa? Allah memanggil kita sebelum makan siang. Ya, itu yang pertama. Jadi yang benar-benar sudah Anda miliki itu apa dari harta Anda? Yang sudah Anda makan. Ya. Yang kedua, wa ma labista fa ablaita. Ya, apa yang sudah kamu pakai dan usang itu milik Anda. Anda punya pakaian, Anda pakai sampai rusak, ya, jadi kain pel, ya, maka apa? Itu milik Anda. Rumah Anda saat ini Anda tempati milik Anda, tapi suatu saat bisa berubah jadi warisan. Mobil yang Anda kendarai saat ini milik Anda, ya, tapi suatu saat bisa jadi warisan, ya. Dan begitu pula harta yang lain. Saat Anda masih pakai itu milik Anda, tapi kalau nanti sudah Anda tinggalkan maka dia bukan milik Anda lagi. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih, ya, kalau hadis yang kita baca ini riwayat Muslim, dalam hadis sahih yang lain Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, yatba'ul mayyit salas, yang akan mengiringi mayit itu 3. Yarji'u isnani wa yabqa wahid, yang 2 balik pulang, yang 1 setia menemani. Yarji'u ahluhu wa malu, keluarga hartanya balik pulang. Kan nggak ada orang mati hartanya ikut dikubur, kan nggak ada. Ya kan, balik pulang, dibawa pulang, mobil ya dibawa pulang,
keluarganya, ya, istrinya yang dulu sumpah setia sehidup semati, ya, dia tetap pulang. Kan nggak ada suami meninggal, istrinya nungguin terus di kuburan, nggak ada. Kan gitu. Istrinya yang meninggal, suaminya nungguin, ya nggak ada. Bisa jadi bahkan kalau istri meninggal, besok suaminya sudah nyari pasangan baru. Ya kan ya? Nah ini adalah apa? Nggak ada. Keluarganya yang balik pulang, ya, hartanya juga balik pulang. Wayab kau amaluhu, dan yang setia menemani di alam barzahnya, di alam kuburnya, itu amal kebaikan atau keburukannya. Ya, nah ini harusnya menjadi sebuah gambaran bagi kita. Masya Allah, kayak seperti itu. Sehingga yang ketiga, ma'asyiral muslimin, harta yang kita miliki, wa ma tasaddaqta fa amdaita, apa yang sudah kamu sedekahkan, kamu infakkan di jalan agama Allah, ya, dan itu sudah berlalu, itulah yang kekal abadi, menemani kita dari mulai alam barzakh, alam kubur, sampai nanti di akhirat akan kita panen. Nah, pertanyaannya, kita dalam masalah harta, mentalitas kita ini mentalitas kita suka memberi atau suka tangan di bawah? Ya, tinggal kita pilih kan gitu. Ya, kalau mentalitas Anda itu mentalitas suka memberi, insya Allah Anda akan dicukupan oleh Allah. Ya, tapi kalau jenengan mentalitasnya berharap pemberian terus, ya, itu namanya mentalitas miskin. Ya, orang kalau mentalitasnya itu sudah mentalitas miskin, dikasih berapapun itu ya kurang, ya nggak akan kaya. Ya, zaman kita sekarang ini Bapak Ibu, ya, yang mendapatkan bantuan raskin beras, miskin, buat rakyat miskin itu bukan orang miskin secara dohirnya. Sepeda motornya itu kadang lebih bagus dari sepeda motor kita. Sepeda motornya dia itu handmade, ya, gelangnya itu kadang, Masya Allah, kalungnya itu kayak lantai, ya. Jadi apa? Kalau saya itu kadang antar warga saya, karena kebetulan saya jadi RT, ya. Jadi apa? Jadi ngantar warga saya ibaratnya apa, ke kelurahan dapat kasih, saya ngumpul sepeda motor itu api-api, ya, bagus-bagus, sepeda motor saya narah, ya. Ini dikatakan miskin, saya katakan itu, sing bener main, ya kan itu. Makanya Pak, itu banyak yang nggak tepat sasaran, ya. Jadi nggak tepat sasaran. Tapi RT mau merubah itu juga, tapi diomongin wong RT ini juga nggak punya kuasa apa-apa, ya kan gitu. Karena apa? Wong kadang kita sudah ngasih rekomendasi ke kelurahan, Pak, warga ini itu sudah nggak layak, dia itu sekarang sudah mampu, ya, kita sudah ajukan, ya tetap nggak bisa berubah datanya. Nggak tahu itu kelurahan atau pusat datanya itu, ya. Jadi kayak nggak tahu juga gitu. Padahal kita sudah ngasih rekomendasi, katanya kita sudah suruh ngasih rekomendasi. Tahun berikutnya ya masih kayak begitu lagi. Padahal orang ini itu sudah mapan semuanya, keluarganya, anak-anaknya sudah mapan semuanya, masih dapat registrasi, ya. Padahal ada warga saya yang mungkin janda, dulunya mungkin orangnya mungkin agak punya gitu ya, tapi setelah mungkin meninggal suaminya, jatuh miskin, ya sangat butuh, malah kita usulkan nggak dapat. Ya, ini kan aneh kan itu. Makanya data kayak itu memang minimal itu 5 tahun itu harus diperbaharui. Ya, karena apa? Karena namanya kemiskinan, kaya itu adalah sangat mudah untuk berubah. Ya, sangat mudah berubah. Kan ya kayak seperti itu. Nah ini ma'asyiral muslimin, kita mentalnya di mana? Kalau mentalitas kita ini di atas, suka memberi, insya Allah akan memberikan kecukupan. Tapi kalau mentalitas kita ini adalah suka di bawah, minta-minta, ya, selamanya kita tidak akan pernah ya diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan al-yadul ulya
khairun minal yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wa khairus shadaqati an dhahri ginan, sebaik-baik sedekah itu ketika kamu berkecukupan banyak sedekah. Kan begitu. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, siapa yang dia menahan diri dari minta-minta untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya, yu'iffahullah, maka Allah akan menjaganya. Kita kadang ada orang yang dia itu miskin memang benar, tapi dia tetap menjaga diri, tidak mau minta-minta. Datang ke orang, dia minta pekerjaan supaya dia bisa bekerja, bukan minta pemberian. Ini masih mulia, ya, ini orang mulia. Berarti dia ingin menjaga kehormatan dirinya dari minta. Kemudian kata Rasulullah, wa may yastaghni yughnillah, siapa yang merasa cukup maka Allah akan beri kecukupan. Jadi kita mentalitasnya mentalitas kaya atau mentalitas miskin. Kalau kita mentalitasnya miskin, ya selamanya kata orang Jawa ngadong, ya kan? Selamanya kayak begini terus, ya sak paring-paring pak, dengan gitu ya. Ya selamanya kayak seperti itu. Ya. Jadi orang kaya itu Bapak Ibu, orang yang selalu merasa cukup, ya, sehingga dia selalu berbagi. Ya kan itu? Itu orang kaya karena dia merasa cukup sehingga dia punya kelebihan walaupun sedikit dikasihkan ke orang lain. Itulah orang kaya. Orang miskin itu siapa? Orang yang selalu merasa kurang sehingga selalu meminta walaupun dia sudah dapat banyak tapi masih kurang, itu berarti miskin. Ya, kenapa? Yang kurang terus. Ya, jadi kalau orang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup, ya, sehingga dia mau berbagi. Kalau orang miskin itu adalah orang yang selalu merasa kurang walaupun sudah berlimpah, ya, tapi dia itu miskin. Orang yang kayak seperti itu dia tidak akan pernah bisa kaya. Punya harta banyak dohirnya, tapi dia tidak akan pernah bisa kaya. Ya, mentalitasnya dia miskin terus. Ya. Jadi itu. Karena apa? Karena dia hanya ingin menikmati, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak pernah, ya, dirinya itu adalah apa? Dia itu bisa kaya. Makanya apa? Hakikat dari kaya itu berawal dari mentalitas. Ya, berawal dari mentalitas. Maka yang dibangun oleh Islam itu mentalitasnya dulu. Ya, mentalitasnya dulu. Bukan cara bagaimana kita kaya, tapi mentalmu harus kamu bermental orang kaya. Sehingga Rasulullah SAW pernah beliau bertanya kepada sahabat Abu Dar, ya Abu Darin, atara kasratal mali wal ghina, hei Abu Dar, apakah kamu melihat banyaknya harta itu pertanda kaya? Ya, maka Abu Dar jawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka kemudian atara qillatal mali huwal faqr, apakah kamu melihat sedikitnya harta itu pertanda miskin, pertanda fakir? Maka Abu Dar jawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qala innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb. Hi Abu Dar, hakikat kaya itu kaya hati. Artinya apa? Mentalitasnya kaya. Dan hakikat miskin itu adalah orang yang bermental miskin, ya, minta, ya, selalu ingin minta, tapi tidak pernah berpikir untuk bagaimana aku bisa berbagi, bagaimana aku bisa yang namanya adalah memberi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sedekah tidak harus menunggu kaya. Apa yang Anda miliki, ya kan begitu? Apa yang Anda miliki, kok Anda sudah berlebih, walaupun belum istilahnya apa, lebih banget gitu ya, maka sisihkan untuk kehidupan kita kelak di kehidupan akhirat. Ya, karena apa? Ya karena
kita ini nggak mungkin yang namanya fitrahnya manusia itu Bapak Ibu, secara fitrah orang itu nggak pernah puas. Dunia itu pun karakternya tidak pernah memuaskan orang. Sehingga Rasulullah itu mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lau kana li bani Adam wadiyani ya min dahabin." Andai kata manusia itu punya 2 lembah emas, 2 lembah emas, 2 freeport kayak gitu ya, itu miliknya dia sendiri, ya. Maka apa? Labtagha talisan, niscaya dia berharap punya 3 lembah emas. Ya gitu. Andai kata orang itu kok sudah jabat sekali, kira-kira pengen 2 periode, ya. Kalau sudah 2 periode, ya, pengen 3 periode, oh, ya kan tidak bisa, harus lupa undang-undang kan gitu, ya. Oktober 20 lengser, ya kan gitu ya. Ya jadi kayak itu. Lah jadi apa? Itu karakter manusia itu kan gitu Bapak Ibu. Jadi apa? Dikasih 1 pengennya 2, kasih 2 pengennya 3, kasih 3 pengennya 4, terus nggak pernah puas. Dunia itu kayak gini. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu memperumpamakan orang itu menikmati dunia kayak minum air laut. Kata Rasulullah, semakin banyak minum air laut semakin haus, bukan menghilangkan dahaga, tapi justru membuat orang itu adalah semakin haus. Itulah dunia, ya. Jadi kayak seperti itu. Sehingga kata Rasulullah SAW, wala yanfa'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan selamanya mulutnya anak Adam, lambungnya anak Adam itu nggak akan pernah puas kalau nggak disumbat dengan tanah. Kalau sudah disumbat tanah itu udah puas. Artinya apa? Mati. Kalau sudah mati kan sudah entong keinginan. Dengan gitu kan? Itu udah selesai. Ya, itulah anak Adam itu kayak begitu. Wa yatubullahu ala man taba. Namun Allah itu menerima taubat bagi orang-orang yang mau bertaubat. Ya, semuanya dari kita itu Bapak Ibu punya karakter. Cuma ada kalanya kita ini dibimbing oleh Allah menyadari, oh ini nggak benar, akhirnya bisa kontrol. Namun kebanyakan manusia kalau dengan harta ini lepas kontrol. Ya, jadi kayak seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berzakat, berinfak dan bersedekah? Ya, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Kalau kita ini punya zakat, ya punya harta, dan harta kita wajib dizakati, itu adalah zakat itu bagian dari jaring pengaman sosial. Dan zakat harta itu oleh Allah sudah diperuntukkan untuk 8 asnaf. Ya, ini zakat harta. Ya, 8 asnaf. Dan itu semuanya kalau fakir, miskin, gharib, mu'allaq qulubuhum, kan enggak begitu, ya. Fisabilillah, ya kan begitu. Ibnu sabil, ya. Wa fir riqab, kan begitu. Itu sudah ditentukan oleh syariat. Karena apa? Karena dalam prinsip ekonomi Islam itu Bapak Ibu, kalau kita punya, ya, maka sebagian harta kita ini harus untuk menyelamatkan orang-orang yang dia di bawah kemiskinan atau orang miskin. Karena kalau ini sampai jurangnya menganga, itu akan menimbulkan gesekan sosial, sehingga orang kaya pun tidak akan pernah bisa menikmati kekayaannya. Kalau orang miskin sudah ngamuk, kalau urusan perut itu kan sudah nggak bisa ditahan-tahan, kan gitu. Kalau orang miskin sudah ngamuk, rakyat sudah ngamuk, ya kok jangankan presiden, ya semuanya dilalap. Karena begitu, ngapa? Maka disitulah prinsip Islam itu, orang kaya harus berbagi kepada orang miskin, supaya orang miskin ini mereka itu bisa terangkat ekonominya, kan begitu. Maka sekarang kita ini harus punya mental apa?
jadilah orang-orang yang bisa berzakat, bukan bermental jadi orang yang menerima zakat. Ya, kayak begitu. Kalau Anda keinginannya kayak seperti itu, insya Allah Allah akan mudahkan. Kan begitu. Paling tidak kalau nggak kaya banget itu ya cukup lah kayak gitu. Ya, sehingga masih bisa berbagi. Sehingga apa? Sehingga kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa melihat para sahabat. Jadi para sahabat Nabi itu mereka mentalitas daya juangnya mereka untuk bisa berbagi kepada masyarakat itu dengan apa? Dengan kekayaan. Ya. Para sahabat Nabi, dan harusnya ma'asyiral muslimin yang menguasai dunia ini, yang ngatur dunia ini, itu aslinya adalah haknya orang mukmin. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf itu, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi minat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Ya. Jadi apa? Perhiasan dunia ini kata Allah aslinya itu adalah lil ladzina amanu. Ya. Jadi apa? Bagi orang-orang yang beriman ya di kehidupan dunia ini. Yang paling berhak untuk kaya itu harusnya orang muslim, bukan orang kafir. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok orang muslim tidak bisa kaya? Padahal kalau dulu zaman sahabat orang muslim itu kaya. Karena apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mentalitasnya itu dari mulai pendidikan kita itu mentalitas dijajah. Ya. Kita ini ma'asyiral muslimin ditimang-timang oleh nenek moyang kita itu, ya, itu untuk senengnya itu jadi ningrat maksimal, pengennya itu jadi ASN. Ya, bener nggak? Ya, kalau jadi ASN itu seneng, ya itu. Kadang gajinya ASN itu lo berapa sih Bapak Ibu? Ya, bukan saya meremehkan, bukan. Ya, kalau harta itu ASN, kok sampai kaya itu mesti ada masalah di ASN-nya. Ya, sudah sekarang ini pertanyaannya, eselon 2 semua sekda gaji ini biro. 4 juta. Ya, gajinya berapa? Ya, kalau karir ASN itu kalau di Pemda itu kan mentok itu kan di sekda. Ya, 2A. Ya, 2A. Kepala dinas itu kan 2B. Ya kan begitu, ya, mentok berapa gajinya, ya. Tapi kalau pengusaha, ya, duitnya itu nggak berseri, ya, jadi duitnya nggak berseri. Kadang penjual gorengan dages karo mendoan itu kadang lebih gede gajinya daripada yang namanya ASN. Saya ini pernah survei, ya, saya tanya, kalau saya beli apa itu kadang saya tanya, Pak Bu, ya, omsetnya berapa per hari, ya kan gitu. Saya tanya, saya di Limbang rawa bendungan sana ada penjual gorengan, ya, penjual gorengan, ya, itu kalau sudah, ya, yang mundurnya itu goreng mundur itu 3 karung kadang dari mulai jam 9 pagi sampai habis sisa, ya, 3 karung. Itu belum mendoannya, belum takrisnya, belum isaknya. Kan gitu. Rata-rata ya penghasilan bersihnya saya tanya berapa Bu? Ya, ya antara 2 juta sampai 3 juta. Itu bersih per hari. Ya, 2 juta sampai 3 juta. Gorengan dages kalau mendoan kalau mundur. Ya. Lah kalau 2 juta minim-minim 2 juta semua. Jadi 2 juta, ya, kali 30 kan 60 juta. DPR gitu, ya. Ya sekali 25 gitu ya. 50 juta di DPR gitu. Ya. Ya, jadi kayak kan gitu. Kelihatannya orang nggak punya gitu ya. Tapi turunnya duitnya ya, jadi kayak gitu. ASN ada yang kayak gitu. Ya, orang-orang ya, ada. Makanya para
para sahabat itu terkhusus dari muhajirin, mereka itu pedagang. Jadi mereka itu pedagang. Karena kalau kita mau kaya itu separuh dari, ya kan, separuh apa istilahnya penghasilan yang diridhoi oleh Islam itu kan kasbun, yaitu apa, min kasbihi, artinya produksi, ya, jadi petani, jadi peternak, ya, jadi kayak itu kerajinan, kan nggak begitu, ya, produsen. Kemudian yang satu itu adalah pedagang, ya, bukan konsumen. Kalau konsumen kan memakai, jadi produsen. Atau yang kedua itu adalah pedagang. Maka Rasulullah SAW itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab, wahai Rasulullah, profesi apakah yang baik dalam Islam itu? Apa kata Rasulullah? Amalur rajul min yadi, ya, profesi yang baik itu adalah hasil karya tangan seseorang, ya, produsen. Kemudian apa? Kemudian kata Rasulullah SAW, apalagi Pak Rasulullah? Maka Rasulullah itu ada apa? Maka baikun mabrur, dan transaksi jual beli yang baik, ya. Orang Ansor itu produsen, petani, ya kan, beda, ya. Ada yang peternak. Kalau yang namanya muhajirin itu pedagang, jual beli. Ada kita bicara ekonomi. Rasulullah itu ketika hijrah di Madinah, ekonomi Madinah itu tidak dikuasai produsen, tidak dikuasai oleh orang Ansor, tapi dikuasai Yahudi. Yahudi nggak punya sawah ladang, nggak punya ini, tapi dia bisa kaya-kaya. Kenapa? Karena dia menjualkan barang mereka, ya, dijual, ya, dijual, sehingga yang menguasai pasar adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi lah yang kaya. Makanya Rasulullah merubah, ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mulai dia membangun, menyadarkan umat terlebih dahulu, ya, untuk senang dengan Islam, sistem Islam yang disenangi, sistem ekonomi Islam disenangi. Akhirnya kemudian Rasul membuat pasar tandingan di Madinah, pasar Islam. Ketika Rasulullah menyarankan semua orang Muslim berjual beli di pasar Islam dengan sistem Islam, tidak ada sistem namanya riba, gharar, maisir, haram, tidak ada, ya. Maka apa? Di situ mulai Yahudi, pasar Yahudi bangkrut, kelimpungan, ya. Jadi kelimpungan. Mulailah Yahudi itu nanti khianat itu, ya. Yahudi Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah itu khianat dengan umat Islam itu karena apa? Faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi, ya. Lah kita ini masyarakat muslimin, kalau Anda itu ingin bangkit ekonomi umat Islam di Indonesia ini, yang awalnya tidak begitu. Umat Islam itu harus bangga dengan Islamnya, bangga dengan sistem Islamnya, ya. Kemudian bermuamalah, ya, harta itu dengan sesama Muslim. Sudahkah Anda bisa tobat dari Alfamaret, Indomaret? Waduh, angel ya. Kalau masih angel ya susah. Ya, jadi harusnya Anda itu main saja, Pak. Tutu min Alfamaret, Indomaret. Aku tobat dari Alfamaret, Indomaret. Gitu, ya. Kalau sudah jadi sana, ya. Kecuali yang darurat, kalau yang lain nggak ada, baru adanya di situ, ya oke lah, gitu ya. Tapi kalau selagi masih ada yang lain, ada punya lokma, itu kan, ya harus dimakmurkan, ya. Jadi kayak begitu, ya. Karena apa? Kita harus bangga milik kita sendiri. Memang harus seperti itu, Bapak. Ya, Rasulullah itu sudah menanamkan itu. Cuma ya biasalah, ya, umat Islam itu dikasih iming-iming dikit gitu aja, diskon dikit aja itu sudah apa? Kalau urusan duit itu apalagi diskon 5 rupiah pun dikejar, ya. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Tapi kalau Anda bergerak di situ, itu memang produsennya harus diamankan dulu, ya. Stoknya itu harus diamankan dulu. Rata-rata kalau bergerak apa istilahnya bahasanya itu terjun di dunia Maret itu, ya. Itu kalau kita nggak punya stok itu kebanyakan sudah diambil oleh mereka. Padahal Anda tahu nggak, sistemnya mereka itu kan
sebenarnya kayak air. Alfamart juga punya air, ya kan itu. Indomaret juga mereknya Indomaret. Tapi apakah yang memproduksi Indomaret? Kan bukan. Produsen mereka sudah dikunci. Kamu hanya memproduksi hanya untuk kamu, ya. Jadi begitu. Ya, makanya apa? Maka kalau Anda bekerja di Mart, itu harus Anda amankan yaitu produsennya dulu, stoknya dari mana dulu. Ya, kalau itu Anda nggak bisa mengamankan, ya Mart kita itu ya layak mutu walayaknya, tidak bermutu dan tidak berdaya guna. Ya, akhirnya layak mutu layak yang kan itu, begitu. Karena apa? Karena memang stok itu yang paling utama, ya, stok paling. Alfamart, Indomaret itu caranya mereka itu konglomerat karena dia jadi sudah jaring kayak gitu. Kalau sudah ibaratnya dia ini mau kerjasama dengan Alfamart, Indomaret, ya produsen apa produkmu harus ke kami semuanya. Kalau tidak kamu hilang, ya. Jadi kayak gitu. Ada, tak kasih contoh, kapitalisme di Indonesia itu sudah sangat parah. Kita ini nggak sadar. Toko-toko kelontong itu kan ada itu, ada DRP Jarum, ya di Retail Partnership, ya kan itu. Ada SRC Sampurna, ya Retail, ya apa yang C-nya itu, ya kan begitu. Anda tahu nggak itu cara, ya Jarum, Sampurna dan yang lain itu untuk supaya orang-orang pribumi itu nggak bisa lepas dari jerat-jerat mereka. Ya, toko-toko kelontong itu akan ditawari, butuh tambahan modal, kasih tambahan modal. Tapi mereka harus menjualkan produk mereka, rokok, Sampurna, Jarum. Anda kalau tulis di spanduk itu kan ada DRP, SRC kan gitu. Itu cara untuk menjaring. Itu adalah upaya konglomerasi, ya. Itu supaya apa? Supaya dia nggak lari. Ya, supaya tidak lari. Kalau kita bicara ekonomi, itu permasalahannya dari situ. Mentalitas kita, ya, orang Muslim itu sulit untuk bagaimana kita ini bangga dengan produk Muslim. Ya kan begitu. Itu permasalahannya. Produk Muslim itu kebanyakan masih mahal. Kenapa? Ya karena dia rata-rata masih kecil. Ya kan begitu. Ya masih kecil. Itu permasalahannya. Ya, jadi kayak kan sebetulnya ini. Jadi kita ini harus bermental, ya bermental mengeluarkan zakat. Berarti bermental kaya, ya, sehingga berbagi, ya kita berbagi dengan zakat tersebut, ya sehingga apa? Sehingga itu akan membawa yang namanya kemaslahatan bagi Islam dan umat Islam. Kemudian kita ini juga harus, yaitu adalah harus mengeluarkan infak sedekah, ya kan itu. Kenapa? Ya, karena perlu kita ketahui infak kita. Ketika Anda punya kelebihan harta, Anda infakkan di jalan Allah. Kalau infak itu mesti urusannya itu adalah nominal. Namanya infak itu harus harta, ya. Tapi kalau sedekah itu bisa harta dan non harta, materi non materi. Tapi kalau infak itu mesti materi, ya. Anda cek dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, itu kata infak itu mesti materi. Itu mesti materi. Itu bedanya antara makna sedekah dengan yang namanya infak. Kalau sedekah itu umum, bisa materi non materi. Ya kan begitu. Contohnya hadis itu kan, kalau non materi sedekah itu artinya non materi. Itu adalah apa? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu ketika ketemu saudara muslimmu itu sedekah. Jadi kalau Anda ketemu saudara muslim, Anda senyum, sapa, kemudian salam, maka apa? Maka itu sedekah. Anda sedekah pakai duit tadi? Enggak. Cuma menampakkan wajah yang sumek, wajah yang ceria di hadapan sesama muslim. Itu sedekah, pahala. Ya, itu pahala. Zikir Anda, ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, yang itu adalah sedekah. Sedekah apa? Mensedekahi jasmani kita. Ya,
Itu kalau sedekah ada kalanya materi, ada kalanya non materi. Tapi kalau infak itu adalah harus materi. Ya, kenapa kita harus berinfak? Kita harus bersedekah. Kenapa? Karena infak dan sedekah kita ini Bapak Ibu, ya, pertama, ya, itu bisa menolak bala. Ya. Jadi infak dan sedekah kita itu adalah apa? Itu bisa menolak bala. Ya kan itu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadisnya itu beliau mengatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsalu bainan nas. Setiap orang itu nanti di bawah naungan sedekahnya hingga semua manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, ya, beliau mengatakan tabu mardahum bis sadaqah. Ya, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ya, jadi dengan sedekah, dan hadis ini adalah sahih. Kan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ittaqunna walau bisikki tamrah. Ya. Jadi apa? Takutlah kalian dari api neraka walaupun cuma bersedekah dengan separuh, ya, biji kurma. Masyaallah. Jangan begitu. Ya. Kemudian apa? Sedekah juga menghilangkan murka Allah. As-sadaqatu bisirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah, ya, apa, secara sembunyi-sembunyi tidak diketahui orang, itu bisa menghapuskan kemurkaan Allah. Ya. Jadi itu. Sedekah kita juga menghapuskan dosa-dosa kita. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Ya, sedekah itu bisa memadamkan, ya, apa, dosa dan kesalahan kayak seperti air memadamkan, ya, air memadamkan api. Ya, jadi apa? Jadi kita ini adalah butuh itu. Ya, jadi butuh. Kalau zakat kan jelas kewajiban. Ya kan itu. Kalau infak sedekah itu adalah apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan kita dari yang namanya mara bahaya di dunia dan di akhirat, kan begitu. Sedekah ini juga bukti keimanan kita. Sedekah itu juga pembersih harta dari kotoran, ya, dari kotoran. Sehingga kalau Rasul itu mengatakan was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah sebagai burhan. Ya, artinya apa? Bukti keimanan. Ya, jadi bukti keimanan. Kita dalam mencari harta itu juga harus diiringi sedekah. Karena apa? Ada kalanya kita mencari harta itu kadang diiringi hal-hal yang kadang tidak bisa terelakkan. Ya. Sehingga Rasul mengatakan kepada para pedagang itu, ya ma'syarat tujar, innal bai'a yahduruhul, ya, yahduruhul halif wallaku fasubuhu bisadaqahi. Para pedagang, terkadang kamu dalam berdagang itu diiringi dengan sumpah, diiringi dengan yang namanya perkataan yang sia-sia, maka bersihkanlah dengan sedekahmu. Ya, jadi itu sedekah kita, infak kita Bapak Ibu, itu nanti akan menyebabkan kita itu nanti dipanggil oleh Allah dari pintu sedekah, ya, di surga. Jadi salah satu pintu surga itu namanya ada pintu sedekah, yang ahli sedekah, ya, ahli sedekah lewat pintu sedekah. Kan begitu. Maka apa? Maka jadi wa man kana min ahli sedekati du'iya min babi sedekah. Maka siapa yang ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya. Nah, ini adalah apa? Inilah rahasianya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan orang berinfak, ya, misalnya, dan yang namanya adalah apa? Ya, bersedekah, ya. Jadi ya banyak sekali. Sehingga apa? Sedekah kita itu nggak akan membuat kita itu miskin, dan mana qasad malun min shadaqah. Sedekah itu tidak mengurangi harta, ya. Jadi sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Kita bisa mengambil bukti nyata. Para sahabat, kita kisah sahabat semua. Utsman bin Affan
dalam perang Tabuk ya. Dalam perang Tabuk beliau itu menginfakkan hartanya sejumlah sejumlah 940 ekor unta beserta muatannya. 940 ekor unta bersama muatannya, isinya bahan makanan. Dia menginfakkan itu satu perang, namanya perang Tabuk. Dia menginfakkan 940 unta bersama dengan muatannya, 60 ekor kuda dan peralatannya, ya. Kemudian adalah Pak, 1000 dinar. 1000 dinar. Satu dinar itu kan 4 gram, 25 gram. Berarti apa? 4.250 gram emas. Ya. Tuh, 4 kilo seperempat. Ya. Ya, kudanya 60, ontanya 940. Coba bayangkan. Ya. Ya. Oh, ini berapa miliar itu? Ya, itu satu peperangan. Itu Utsman. Apakah Utsman jatuh bangkrut? Ya, enggak, tambah kaya gitu. Karena apa? Karena kalau orang itu mau kayak seperti itu, hartanya itu justru ditambah terus oleh Allah. Kenapa? Ini orang baik harus diperbanyak. Kenapa? Karena dia mau berbagi. Tapi kalau orang kaya pelit, mandek gitu sudah. Ya. Jadi kalau orang kaya itu dermawan, itu hartanya nggak akan pernah rampung, terus akan ada. Ya, karena apa? Karena Allah tahu itu akan membawa kemanfaatan. Maka apa? Dikasih terus oleh Allah. Ya. Tapi kalau hambanya yang kaya tapi pelit, mesti dibikin mandek oleh Allah. Ya, tinggal nunggu bangkrutnya. Dia nunggu bangkrut. Nah, ini adalah sahabat Utsman bin Affan. Kita Abdurrahman bin Auf dalam perang Tabuk itu beliau mensedekahkan 4.000 dirham, ya, atau sekitar 11.900 gram perak. Ya, Masya Allah. Ya, ini adalah apa? Itu dalam perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf kan begitu. Kemudian juga 40.000 dalam satu peperangan yang lain. Abdurrahman itu 40.000 dirham perak, 40.000 dinar emas, 500 ekor kuda, 1.500 kendaraan, ya, unta dan macam-macam. Ya, itu Abdurrahman bin Auf. Tapi kisahnya Abdurrahman bin Auf itu Bapak Ibu, dulu ketika hijrah ke Madinah, beliau itu tidak bawa apa-apa, cuma bawa kendaraannya dan baju saja. Beliau ketika sampai di Madinah itu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Ansor, ya, dengan namanya sahabat itu adalah Sa'ad ibnu siapa itu, ya, dengan sahabat Sa'ad namanya. Abdurrahman itu nggak punya tempat tinggal di Madinah pertamanya. Sampai Abdurrahman itu ditawari, Abdurrahman, kamu ini punya kebun. Nanti kalau kamu mau separuh kebunku tak kasihkan kamu rawat. Aku punya istri 2. Kalau kamu mau lihat mana istriku yang paling cantik, nanti tak ceraikan. Kamu nikahi habis itu. Kalau sudah selesai idahnya. Abdurrahman mau nggak mau dia. Ya, karena mentalnya bukan kayak gitu beliau. Ya, dikasih itu beliau nggak mau. Apa beliau? Dullani ala suqil Madinah. Tolong tunjukkan aku mana pasar Madinah. Ya, ketika di pasar Madinah, Abdurrahman punya modal tidak. Ini mental, Bang. Ya, Bapak Ibu, ini mental. Jadi dagang itu nggak perlu, kadang mesti harus. Orang kan orang mau dagang, modalnya apa kan ya gitu. Abdurrahman itu dagang pertama kali nggak pakai modal. Ya, bagaimana beliau? Setelah ditunjukkan pasar Madinah, ternyata itu pasarnya orang Yahudi, Bani Qainuqa, kan begitu. Abdurrahman lihat potensi, ya, celahnya mana ini saya bisa dagang. Ya, dia kan nggak punya modal. Akhirnya dia lihat pedagang, kok itu dia nggak pinter menjual barang, didekati. Mau nggak aku bantu jualkan barangku? Ya, tapi aku minta upah. Ya, jadi sales, marketing, ya, awalnya. Siapa? Setiap hari Abdurrahman kayak seperti itu. Satu hari dia dapat laba itu 1 dinar.
Itu apa? 1 dinar kan 4 gram, 25 setiap hari. Ya, dikumpulin. Ketika sudah cukup, dia pulangkan sendiri. Ya, selang 1 tahun dia sudah jadi orang kaya. Kemudian dia nikah dengan gadis orang Ansor. Ya, 1 tahun saja. Itu karena mentalitasnya berbeda. Ya, itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga dia kemudian menjadi orang kaya dari generasi sahabat. Ya, jadi apa? Jadi contoh-contoh kayak seperti itu dalam Islam, ya, itu jarang diekspos. Ya kan gitu? Generasi kita itu harusnya dididik untuk kayak seperti itu. Jangan hanya dididik itu dia hanya sekedar jadi seorang ilmuwan. Tidak, yang ilmuwan ya ilmuwan. Tapi banyak generasi kita ini sebenarnya bisa menjadi hartawan, jadi konglomerat. Itu harus digelurakan terus, dikasih semangat anak-anak muda itu. Ya, jadi kayak seperti itu. Supaya apa? Supaya muncul orang-orang yang punya harta tapi mereka peduli dengan Islam. Ya, jadi apa? Itulah yang sebenarnya mengapa kita ini butuh, ya, itu semuanya. Karena apa? Ya karena diantara cara Allah itu untuk membangun izzah Islam itu dengan sinergi, ya, dengan orang-orang yang punya harta dengan yang lain, ya, tidak hanya orang istilahnya apa, bahasanya ya istilahnya kita ngurus lembaga aja lah. Kalau ngurus lembaga apakah kemudian pengurusnya itu mesti orang kaya? Kebanyakan malah justru enggak, kan ya begitu. Maka harus sinergi dengan orang-orang yang punya harta. Supaya apa? Ini dapat amal, ini juga dapat amal. Siapa yang untung? Umat, ya, dapat kemas